untuk membuat channel gitu kan. Bahkan saya tidak tahu juga cara untuk menghasilkan uang di YouTube sebenarnya. Jadi 3 bulan yang lalu saya break, tapi saya punya keinginan kuat. Nah, saya mulai melihat YouTube itu ketika mulai dari pandemi, di mana di pandemi kemarin itu benar-benar kenapa sih para YouTuber itu punya penghasilan makin besar. Nah, mungkin tadi kamu udah lihat di sosial media. Udah diceritain punya siapa? Ini. Nah, di sosial media ini pertama kali saya tahu bagaimana cara melihat penghasilan YouTuber itu di sosialmedia.com. Nah, di sini saya benar-benar kaget ya bahwa ternyata orang-orang yang kerjanya cuma bikin video itu jauh lebih mudah sebenarnya dibanding pekerjaan saya kemarin gitu kan. Tapi penghasilannya jauh lebih besar. Nah, di sini saya baru tahu gimana caranya ada. Nah, ini misalkan salah satunya aja, bebas sih yang mana aja. Nah, Om Deddy ya. Nah, dari Om Deddy Kobuzer. Oke, Om Deddy. Nah, ini adalah penghasilannya besar sekali. Jadi kalau ini sebenarnya udah nggak usah diraguin ya. Tapi tidak ada salahnya kita melihat penghasilan lebih besar, bahkan dia mau artis atau enggak nggak masalah. Banyak juga YouTuber di luar sana bukan artis, banyak gitu. Ada juga YouTuber yang udah lama ada penghasilannya jauh lebih besar dari Deddy Kobuzer. Ada gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita selalu terpaku, saya bukan artis, susah untuk sukses di YouTube dan lain-lain, karena sudah menutup duluan. Oke, aku mau. Makanya saya melihat ke sana. Nah, kita lihat di sini penghasilannya bisa dibagi ya. Nah, untuk estimasi penghasilan bulanannya itu $310.000. Itu maksimal dan yang paling minimalnya. Jadi kalau maksimalnya berapa? 310.000. 4,6 M. Sebulannya 4,6 M. Paling kecilnya 19.000. Makanya jangan heran 285 juta. Jadi jangan heran kalau misalkan Om Deddy ini rajin sekali ya di YouTube, posting videonya luar biasa. Kenapa? Karena lihat dari satu posting video 1 bulan aja misalkan gitu ya. Kadang ini bukan penghasilan bulanan. Maksudnya adalah yang paling kecil itu mungkin baru seminggu, mungkin baru 2 hari. Kebayang kalau sudah dibayar misalkan 200 juta. Nah, saya pernah ngecek yang gadgetin satu videonya di masa pandemi. Dia di rumahnya ngancurin iPhone 11 Pro gitu ya. Harganya mungkin 13 juta, 14 juta waktu itu. Tapi dari satu video handphone yang dia hancurin, ya kita jangan ngikutin gitu, beli handphone dihancurin. Itu YouTubernya udah gede. Kalau kita YouTuber baru dihancurin, nanti nggak dapat viewernya dikit, nggak balik modal. Gitu ya. Nah, maksudnya adalah dari video itu bisa menghasilkan sampai 178 juta. Ngeri nggak? Dari satu video kerjanya, bukan kerjanya, maksudnya bikin video hancurin iPhone. Balik lagi berapa kali iPhone? Bahkan bisa dibilang beli satu video. Nah, cara ngecek penghasilan hariannya gimana? Kamu juga. Nah, digeser ke bawah. Oh, penghasilan hariannya. Estimasi harian. Nah, penghasilan hariannya tuh estimasinya. Misalkan itu kemarin tanggal yang paling atas yang terbaru. Di tanggal 6. Oh enggak bulan. Tanggal 6 ya. Oke. Tanggal 6 tuh sampai 12.000 sampai seterusnya. Jadi ada laporan harian penghasilannya. Dan itu yang nontonnya udah jutaan. Gitu. Nah, ini yang bikin saya kaget. Nah, sebenarnya pertama kali saya termotivasi bukan karena dari Om Deddy ya, tapi karena ada channel namanya Daftar 5. Nah, di situ saya ngeliat, ini penghasilannya besar banget. Temennya siapa itu? Temennya teman, bukan teman saya. Temennya teman ya. Jadi di daftar tulis 5 biasa aja. Ya udah gitu aja sama aja. Nah ini daftar 5 ya. Subscribernya udah banyak banget. Penghasilannya nggak jauh beda ya. Jadi ya di bawah dikit aja. Tapi kalau sebulan kita punya penghasilan seperti ini kan lumayan ya. Lumayan lagi. Jadi orangnya nggak ada yang nggak pernah ngomong. Orang ini tidak pernah ngomong. Jadi jangan sampai di YouTube itu saya justru malah menyarankan semua orang punya channel. Kenapa? Karena kalau kita bikin channel dari sekarang yang mumpung syaratnya belum dinaikin satu, gitu kan? Nah syaratnya mungkin tadi kamu udah cerita ya.
1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Itu butuh proses yang benar-benar luar biasa. Oke. Nah, kalau di sini saya lihat orangnya nggak muncul bikin video seperti ini, tapi yang nonton banyak sekali, punya penghasilan, dan saya baru tahu punya rumah di Kota Baru Parahyangan itu sampai 5 menjejer. Awalnya pakai motor, bayangin. Oke, jadi dari tahun 2016 sampai sekarang saya juga sampai Bang Eja aja kalau tahu 2016 YouTube dia udah mau YouTube, gitu kan? Iya, Bang Eja aja dari 2020 ya, dari 2019. Saya baru 3 bulan, jadi saya kalau tahu dari dulu YouTube bisa seperti ini udah saya kejar dari dulu. Kebayang nggak? Kerja Dulu cuma kejarnya investasi BO ya? Iya. Oke. Nah, jadi yang ada yang bilang oke ini Pak, misalkan orangnya kreatif bikin ini dan lain-lain. Nah, coba kan yang anak SD. Nah, kalau anak SD gimana? Jadi kalau saya kemarin itu ini kan artis, saya bukan artis. Nah, kalau misalkan anak SD ini bukan artis, ini juga bukan artis di awal dan tidak muncul, kan? Jadi kalaupun aduh saya malu nggak bisa muncul ya nggak masalah. Kenapa? Ada lagi kayak ini. Nah, klik aja dulu kayak Raisa Arma. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di 2015 yang lebih lama lagi, oke kan langsung subscribernya udah banyak banget. Di Indonesia urutannya 158. Oke. Lihat videonya bikin gini, tapi yang nonton luar biasa dan penghasilannya coba kita hitung 8.000 paling kecil dan yang paling besar. Kamu yang kecil? Yang besar 1,9 sen ya. Yang kecil 120. Kira-kira cerah nggak sih masa depannya? 1,9 M sebulan. Jangan mau kalah dengan kecil yuk. Yo. 8.000 berapa? 120 juta. 120 juta. Itu yang paling kecil. Jadi kalau misal Pak, saya bukan artis, ini juga bukan artis. Pak, saya udah berumur, ada juga yang sudah sukses. Pak, saya dari desa pedalaman lihat gondrong lapangan. Itu juga bisa. Ya, Pak? Gondrong lapangan. Ini saya selalu ikutin gondrong lapangan ini luar biasa. Kalau nonton ya, Labanan. remehin orang, YouTuber miskin, karena tampilannya, Iya. orangnya down to earth, gitu, rendah hati. Tapi sekali ngambil uang nih bang, ratusan juta. Kebayang nggak? Iya, Dan dia dari mancing, dia ke dalam-dalam, kerjanya seperti ini. Bayangin, orang kalau ngeliat itu siapa gitu. Videonya kayak gini. Gue banget. Kalau ada lagi yang bikin, saya nggak cocok di YouTube dan lain-lain. Nah, penghasilannya itu luar biasa sekali, sampai $48.000 ya, atau $3.000 aja. $3.000 tuh lihat mancingnya, kayak nggak? Di tempat-tempat, oke. 720 juta. Coba aja bikin konten mancing di tempat angker, siapa tahu dapat penunggunya kan? Tinggal ke salah pulang, berdoa aja, biar nggak diapa-apain. Bercanda. Nah, maksud saya adalah ini banyak sekali ya sebenarnya YouTuber itu yang memotivasi saya, kayak dimana video-video yang mungkin sebenarnya simpel tapi aja dari 2018. Makanya kalau tahu ini dari dulu tuh syaratnya nggak seberat sekarang gitu ya. Iya. Tapi ingat kalau kita nggak ngerjain sekarang nanti syaratnya lebih berat. Tinggal pilih mau nunggu nanti silakan gitu kan. Mau dari sekarang ayo, yang nggak bisa dari dulu. Oke, nah itu udah nggak bisa. Nah, oke, ini sudah saya jelasin. Sekarang saya mau jelasin satu hal semoga paham kenapa kita sangat serius sekali ngebangun Epopedia ini. Balik kanan, gerak. Balik kanan. Di aja begini. Biar ini biar enggak ini. Oke, yang bagian tempat tidur. Biar enggak Duduk sini geser sedikit kamu sini duduknya. Oh, sebelah sana bisa, sebelah sana sambung. Tuh, suruh balik Ah, kanan. Pak Haji, sana aja Pak Haji tuh. Oh, balik kanan aja deh. Ini aja di belakang. Bapak di sini.
Balik kanan. Sebenarnya YouTube ini luas ya sebenarnya ilmunya, dan ini tidak diajarkan dimanapun gitu, kecuali di komunitas kita. Oke. Soalnya jarang sekali, bahkan acara artis soal YouTube pun saya pikir cuma baru Eza Gionino aja. Bahkan Eza pun bilang ya kemarin, jadi satu-satunya artis mungkin yang baru kali ini bikin seminar soal YouTube, karena di luar sana betul banyak artis itu soal YouTube-nya dikit disimpan. Oke. Nah, saya kasih tahu salah satu ya, ini adalah contoh yang luar biasa sebenarnya, kayak Raffi Ahmad ya kemarin. Kenapa Raffi Ahmad mau membantu Dimas ya, tahu ya? Dimas tahu? Nah, kebayang nggak Dimas sampai dijajanin ini habis berapa? Ratusan juta, betul? Tapi sekali konten Raffi bikin dengan Dimas itu udah balik modal, dan bikin kontennya berkali-kali. Pinter kan? Banget. Mungkin buat Dimas ini bikin konten, uangnya udah balik lebih. Bayang nggak yang kata, makanya saya selalu bilang ke istri saya, ini Raffi gila. Makanya mau habis-habisan dan lain-lain, kenapa? Ya karena tadi jadi konten. Gitu kan, sampai YouTuber lain pun mau bikin Dimas jadi konten kan? Bayang nggak gitu ya? Oke. Jadi dengan kekuatan video ini punya penghasilan. Nah, YouTube akan membayar kita itu dari iklan, ya. Nah, sebelum ini boleh dong teman-teman, ada hal yang mau saya tunjukin, dan ini ilmu nanti setelah monetisasi, gitu ya. Nah, nanti saya akan bahas sebagian. Oke, makanya hari ini agak-agak spesial. Oke, nah sekarang teman-teman buka YouTube-nya, coba search ini. Oke, search. Yuk, semuanya buka. Kalau semuanya belum buka, saya nggak mulai. Kalau semuanya nggak buka, saya nggak akan mulai. YouTube. Apa dulu? Sambil di sana aja, biar bareng aja. Yuk, sambil bareng aja. Oke, sudah dibuka? Ada ya gambarnya sama seperti itu? Sudah? Sudah semua? Belum. Oke, nah sekarang adalah coba pilih ke video. Mana Pak? Buka Pak. Ya, oke, enggak. Oke, nah kita pilih ke video, oke. Nah di situ ada video yang pertama. Lihat Oke. Ewin. Itu cuma berapa detik, nggak berat ya, cuma berapa detik aja. Oke, coba semuanya klik. Yang pasti ya. Bentar. Buis bentar handphone saya. Yang mana? Mau tidur. Beda-beda aja. Boleh bebas, pilih aja. Oke, silakan, udah aman. Wah, gitu. Ini yang lain. Ulangi. Bebas, pilih satu video, semuanya handphonenya nanti giniin. Bukan yang Tewin. Oke, silakan. Ya, mana datang? Silakan buka handphonenya. Silakan buka handphonenya. Nggak apa-apa, bebas. Oke, sudah diklik semua? Ada iklan nggak? Ada. Ada yang nggak ada? Gak ada. Yang nggak ada, coba balik. Coba pilih video lain. Ada ini. Ada? Ada semua? Syarat pertama seorang YouTube, Anda buka di akun utama, betul? Jangan pernah skip iklan. Saya kasih tahu. Jadi kalau kita main di YouTube, akun utama jangan pernah skip iklan. Bukan buat nguntungin saya juga, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya akun Anda yang pertama paling buruk kalau terlalu sering akan di-ban. Yang kedua paling buruk adalah dolarnya menguning. Saya kasih tahu. Sama kita. Klik skip. Gitu. Jadi biarin. Ah, itu udah. Ya kan aja. Iya kan udah iklan itu. Nah, nanti iklan ini ya. Ini ada iklan ada. Nah, iklan ini yang nantinya akan memberikan penghasilan ke kita. Kayak gitu. Dan syaratnya tadi berapa? 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Buat yang belum subscribe silakan klik subscribe, aktifkan lonceng like. Gini. Oke, lonceng. Capek. Oke, subscribe. Oke, silakan.
Tujuannya apa? Supaya ini tidak spam. Enggak kan. Kenapa? Nah, hati-hati kalau teman-teman misalkan nge-share link, share link ke teman itu nonton mungkin gitu ya. Mungkin itu video yang pendek karena memang dari durasi, selesaikan saja. Oke, subscribe di akhir. Oke. Nah, biasanya like lonceng ini dan subscribe ini kalau bisa ke teman kita tolong like loncengnya. Supaya apa? Supaya tidak subscribe-nya jadi spam. Kasih tahu. Oke. Lonceng dikit. Konten dinyalakan. Supaya tidak didetek itu robot. Iya. Satu. Selalu. Harus selalu. Oke. Jadi jangan sampai cuma subscribe saja gitu kan, tapi aktifkan saja. Ini tanda berarti. Ya, sebetulnya kalau kayak gini Tapi kan di Apple nggak jangan ada. ditarik itu. Oh, iya. Nggak ada loncengnya. Ada. Oke. Nanti saya bahas Epopedia. Oke, nanti saya bahas yang Epopedia. Sementara sini dulu. Oke. Udah diedit, Pak. Ini Udah diedit, udah oke, udah semuanya? Enggak semuanya. Udah beres? pinteran. Halo. Udah beres? Ya, Udah beres semua? Udah. Udah. Oke, terima kasih. tutup. Nah, kita lanjutin. Sekarang mau saya bahas YouTube atau Epopedia dulu? Lihat video. Lihat video. YouTube dikit Mau lagi. YouTube atau mau Epopedia dulu? YouTube lah. YouTube dulu. Oke, kalau jujur ya, monetis saya itu hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Jadi selesai. Ada orang yang monetisnya seminggu, sebulan, 3 bulan. Karena ditinjau ulang. Nah, ini ada hal apa? Jadi saya kasih bocoran sedikit gitu ya buat teman-teman semua. Oke, YouTube itu melarang yang pertama adalah hak cipta. Sorry, yang pertama bukan hak cipta, tapi re-upload. Re-upload video yang sudah ada. Contoh, kita ngambil video, oke, secara utuh dan 100% kita upload. Oke, itu yang pertama. Copy paste. Jangan pernah. Buat teman-teman yang ada di channel YouTube-nya video soal Epopedia yang tidak diedit, hapus. Ketika monetisasi ini sudah ada, nanti akan dapat laporan atau monetisasinya akan lama. Saya kasih tahu dari sekarang. Tapi Ada banyak. kalau yang video yang dapat bikin kita sendiri gimana? Wah, aman kan saya ceritanya di upload, Pak. Oh. Aman ya. Kalau Ini saya cuma menginfokan. Soalnya apa? Tapi kemarin waktu di Universal kan semua video tuh ada yang dari kiri, dari kanan, dari tengah, kan semua isinya sama tuh. Nggak apa-apa. Apa itu ya? Videonya, Pak. Bukan isinya. Kalau isinya dilarang, banyak banget yang tidak akan monetisasi. Review mobil Honda, yes. Berapa banyak yang review? Tapi karena video masing-masing. Nah, yang jadi masalah YouTube punya teknologi untuk mendetek video sama apa tidak. karena masing-masing orang kan filmnya kan waktunya beda kan? Ya kan Saya- pasti gitu. Jangan ngelawan itu. Jangan komplain dari HP-nya. Jadi Jangan hasilnya komplain. YouTube, kenapa nih? Saya kan ini beda gini. YouTube nggak akan dengar. Saya kasih tahu. aturan atau sudah gitu. Ya, jadi saya cuma mengingatkan saja. Jadi saya kenapa hanya alhamdulillah ya, saya juga takutnya kenapa ada beberapa video saya yang ternyata tidak kena re-upload secara ini, tapi alhamdulillah monetisasi hanya dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari sehari gitu ya. Nah, dan 3 bulan juga gitu ya. Dan ada beberapa video yang saya tidak kena, yang kedua tuh hak cipta. Hak Pasti. cipta ini nanti akan kemungkinan dolarnya kuning atau dolarnya tidak dicoret, jadi tidak bisa diiklankan, tidak ada iklan, tidak bisa menghasilkan. Ini ada. Oke. Karena ini bergantung dari mana? Dari hak cipta. Jadi buat teman-teman, hak cipta itu apa? Kayak lagu-lagu. Oke. Kecuali kita mau bikin channel YouTube dan channelnya mau kita tidak bukan untuk jadikan uang gitu ya. Jadi channel suka-suka misalkan gitu nggak masalah ya selama nggak di-ban gitu ya. Nah, ini saya cuma anjurin dan hak cipta saya cuma ada 1. Jadi mungkin ini juga YouTube ngelihat oh ini langsung aman gitu kan, dan lebih banyak video pribadi misalkan. Nah, terus ada lagi dolar yang kuning betul dari hak cipta atau dari video. Nah, ini nih. Jadi kalau kita lihat di video saya ada beberapa video yang saya ambil digabung videonya ya, kayak video kucing gitu kan.
video demo itu saya tidak bisa dimonetisasi. Jadi kalau kita klik Oh, yang demo enggak. demo nggak bisa. Jadi harus dibuang. Kalau dibuang jam tayang hilang. Data pribadi aja. Ya. Jadi saya kasih tahu. demo. Demo itu banyak sekali dan buktinya benar ini tidak bisa dimonetisasi. Demo- Dan memang isinya saya isi hapus, deh, jadi isinya nggak demo. masalah. Demo Dan yang nontonnya itu dikit. Demo Gitu kan, masakan apa udah demo? pelan. Terus Demo yang Ridwan Kamil perang. Oh demo Oke. terus. Sorry, Bang. kena. Padahal tidak hak cipta. Jadi gini, saya kasih tahu siasatnya ya. Caranya kalau kita mau re-upload, jangan re-upload 100% videonya. Tambahkan atau dikurangi ya. Potong aja, jangan ditambahin Pak. Ditambahin kan nggak mungkin, karena videonya cuma ada segitunya. Gitu kan? Jadi potong aja, sebagian kecil aja, betul. Dikombinasi, sebagian kecil. Misalkan ada 10 menit, diambil 5 menit gitu boleh. Ya, 5 atau 3 menit, jangan terlalu panjang. Ini caranya. Jadi ada beberapa video saya tuh ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sana, ada video kayak misalkan dari coba geser ke bawah, Dwi. Itu nggak ada. Itu potongan-potongan berita. Jadi saya bikin sendiri memang. Itu potongan berita nggak kayak apa bukan? Potongan berita kan saya bikin sendiri. Capture, direkam layar. Saya boleh. Betul, boleh. Jadi maksudnya adalah video yang 100% geser lagi Dwi ke bawah terus aja ke bawah. Ada film juga. Ke bawah terus. Oh, sisanya udah saya pribadiin ya, saya lupa. Jadi memang sudah saya pribadi. Tidak. Jadi saya sudah lock di pribadi, tidak saya dipublikin. Soalnya itu udah percuma dan saya takutnya kedepannya nanti jadi masalah. Gitu. Makanya sebelum monetisasi, teman-teman cek lagi videonya. Kalau nggak yakin ini videonya mending jadi privat aja. Jangan dipublik. Jangan dihapus. Kalau dihapus ingat akan menghilang jam tayang. Saya kasih tahu ya. 3 orang. Jam tayang hilang kok. Jadi jangan dihapus. Kalau ada klaim hak cipta, Dan 3 orang lakukan yang jebol. tindakan lanjut aja. Jadi saya kasih tahu. Oke. Nah, jadi tahu ya re-upload, jangan re-upload 100%. Makanya buat teman-teman mentor-mentor yang punya video Akopedia yang tidak diedit dan langsung diupload secara full. Hati-hati ya. Ini dampaknya berat. Terus jangan pernah nge-upload TikTok. TikTok. Banyak sekali orang saya baru WA, subscribe-nya 3.000, saya tanya Bang kenapa belum monetisasi? Saya dikasih waktu sekitar 1-2 bulan oleh YouTube untuk mengajukan ulang. Kenapa? Karena videonya TikTok. Banyak ya. Banyak. Udah lagu kena klaim hak cipta, dikena re-upload Pak, itu syukur-syukur nggak di-ban. Sampai di orang yang bilang Bang, mending video sendiri jelek pun nggak apa-apa. Iya. Asli. Jadi nggak boleh natural ya. Harus Harus natural gitu Pak. Jadi kan sebetulnya kita merekam, setelah itu kita langsung aja upload tanpa diedit tadi, tidak masalah. Lebih bagus diedit Pak. Ya, andai kata. Nggak masalah kalau nggak diedit nggak apa-apa. Selagi video sendiri nggak masalah. Selagi video sendiri nggak apa-apa. Maksudnya edit adalah untuk memperbagus video, tampilan supaya orang nonton. Gitu. Soalnya nanti ada namanya thumbnail. Ya. Oke. Nah, yang sudah Ini saya cerita khusus soal itu dulu ya. Jadi monetisasi jangan sampai teman-teman. Nah nanti kita akan bahas masalah di YouTube di Akopedia. Saya bahas dulu ini soalnya saya harus infokan. Saya juga waktu monetisasi deg-degan, bener deg-degan. Jadi malam-malam dapat email. Nah jangan sampai kalau udah monetisasi, saya kasih tahu dari sekarang. Jadi kalau sudah tembus ini, jangan langsung klik daftar sekarang. Tunggu email masuk. Ya, tunggu email masuk. Saya juga udah ngobrol dengan Bang Eja. Bang Eja, bro jangan dulu itu. Nanti tunggu email aja. Oh ya udah, siap. Ya. Jadi ada apa? Boleh tambah. Ya. Selain itu dicek semua videonya. Ya itu harus cek dulu. Cek satu-satu. Jangan sampai ini kelewat. Jangan sampai kelewat. Deg-degan nanti di sini. Asli deg-degan. Jangan Saya juga deg-degan ya. Tapi saya pikir ya positif. Ternyata nggak nyampe sehari selesai. Jadi luar biasa. Karena beneran banyak loh di luar sana yang seminggu, sebulan doang dimonetisasi tuh. Terus kayak yang suka bikin game. Nah saya selalu banyak lihat di akopedia.co.id, hati-hati yang bikin video gaming dan itu tidak ada suara. Ya. Jadi bikin capture, main aja ada musiknya, misalkan gitu nggak ada suaranya, hati-hati itu bisa kena di sini. Kalau nggak di upload nanti dolarnya kalau nggak kuning ini, dolar kuning itu
penghasilannya ada kemungkinan besar ke orang lain. Iya. Ya ini yang buat saya lebih bagus ini daripada nggak dimonet. Nah yang saya khawatirin tidak bisa dimonetisasi. Oke. Jadi jangan sampai kita bikin video nggak ada suara kita, nggak ada perbedaan. Oke, hati-hati. Minimal kalau kita mau bikin gaming ya, masukin di editnya kata-kata. Tulisan ya. Banyak kan, saya juga video yang cuma kata-kata. Karena itu harus dibedain supaya apa tidak terjadi di upload 100%. Karena kalau nggak ada kata-kata, nggak ada nama channel ditulis gitu kan, nah YouTube akan ngeliat wah ini bisa diupload. Karena banyak sekali. Saya kasih tahu dari sekarang. Jadi benerin dari sekarang. Itu resikonya reupload ya. Kalau yang kayak gaming kayak gitu ya gampang. Tapi Kecuali kalau yang- kita video sendiri gitu Ya kan, kecuali yang dimunculkannya dari kita. ya gitu. Jadi buat masukan buat teman-teman yang aduh saya nggak bisa tampil minimal ada tulisan gitu ya. Jangan sampai nggak ada. Cuman tetap ya ingat saya yang video gitu cuma sedikit. Sisanya lebih banyak saya tampil. Jangan semua jadinya. Saya juga nggak bisa menebak ya. Takutnya buat teman-teman ada yang bikin video yang gaming atau apa gitu ya. Walaupun ada tulisan, bang kenapa nggak gagal dimonetisasi? Mungkin karena terlalu banyak. Kalau saya sedikit mungkin gitu ya. Saya juga ada yang gaming, ada di bawah paling bawah gitu kan. Tapi sisanya ke atas saya muncul gitu. Jadi balik lagi buat teman-teman hati-hati dua hal ini. Terus yang ketiga jangan bikin yang aneh-aneh. Oke. Contohnya subscriber tembak. Oke. Itu beresiko. Contoh ya buat teman-teman terlalu kreatif gitu ya. Lihat di Play Store, buka semuanya Play Store. Buka Play Store. Play Store. Banyak orang yang jalurnya seperti jalur ini. Oke. Nah, jalur aneh. Jadi saya bilang seperti ini hati-hati ya. Oke. Oke. Jadi klik misalkan ada sub for sub misalkan. Tulis saja sub 4 sub. Oke. Ini hal-hal yang sudah pernah saya lakukan dan saya pernah dapat rapot merah. Keren ya. Rapotnya warna-warni. Tapi nggak apa-apa dan itu dengan Nggak apa-apa. itu Meli bisa share ke kita. Jadi saya sharing ya. Hah? Channel kayak sebuah Ada ya ini banyak banget di sana. Banyak, Wah, banyak ini merah, ini hijau dan lain-lain semuanya sama. Oke, kalau kita melakukan itu, yang pertama lihat komen dari setiap aplikasinya, bintangnya berapa? Rata-rata bintang satu. semua satu. Kecewa semuanya, betul? Selain merugikan kita, oke, sebenarnya lebih banyak merugikan kita sih. Nah, maksudnya gini, saya kenal rapot merah karena ketika saya daftar di Tokopedia, saya dapat masukan dari teman, hati-hati ya buat semuanya. Oke, masukannya itu dari orang yang sudah berhasil atau belum, hati-hati. Oke, saya kasih tahu. Nah, kalau kita melakukan di sana, ini tidak sesuai dengan algoritmanya YouTube. Algoritma YouTube ini nggak masuk. Kenapa? Karena seperti yang kamu ceritakan bahwa untuk di YouTube harus minimal 3-5 menit baru subscribe. Jangan skip, gitu kan? Subscribe, like, lonceng baru aman. Kalau lebih bagus komentar, lebih bagus. Nilai kita lebih bagus kalau komentar. Oke, nah di sini makanya kenapa banyak yang kecewa di aplikasi tadi. Mungkin dalam satu hari misalkan Anda pengen di subscribe 100 subscribe, bisa pakai aplikasi itu 100 subscribe bisa. Tapi cuman hitungan menit subscribe-nya hilang semua. Selain hilang, mungkin subscribe Anda yang tadinya 100 berkurangnya lebih dari 100 sama YouTube. Dan nanti kalau Anda cek sering lakukan ini di sosial grade, nanti grade Anda di bulannya ada minus merah. Win pernah lihat ya sama Kang Un, Iya. saya minus merah. Ya. Karena saya bilang, saya lagi meneliti YouTube. Dan hilang subscribe sebanyak 500. Apa Ya, yang saya hilang 500 subscribe. Jadi minggu pertama subscribe saya 900. Asik ya? Asik. Cepat banget. Asik 900 minggu pertama loh. Tapi berat langsung hilang 500. 2 minggu pertama. Oh, jadi harus sabar ya Bu ya. Sabar. Dan itu rapot saya. Jangan pengen cepet banyak. Jangan, saya kasih tahu, oke? Jadi hindari ini semua, oke? Jangan yang aneh-aneh, pokoknya mah. Jadi fokus aja di konten dan komunitas, oke? Nah, lanjutin.
Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau untuk jam tayang ada kemungkinan untuk bisa hilang nggak? Bisa. Bisa. Nah itu faktornya apa ya? Jam tayang itu bisa besar kemungkinan hilang. Yang pertama adalah spam. Selain cuma subscribe, jadi gini, coba kulit bentar. Ada di sana subscribe dan jam tayang, viewer pun hilang. Jadi nggak cuma subscribe loh. Lihat dari apa? Ada di bawah, coba lihat videonya ke bawah. Video yang home. Oke, nggak apa-apa sambil di share aja. Sorry, agak ke atas. Nah itu yang kartu kuning. Nah itu. Ini saya sudah sharing. Oke, di situ saya baru ngejelasin namanya spam. Selain iklan. Oke. Spam komentar. Oh iklannya iklan luar ya? Keren iklannya udah iklan. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu Luar biasa. Iklan Indonesia itu kecil uangnya. Iya. Iklan luar itu gede. Keren iklan luar. Tunggu sudah monek ya. Ilmunya nanti sudah monek. Ilmunya nanti kalau sudah. Perjalanan masih panjang. Sekarang fokus dulu aja. Jangan dulu mikirin iklan. Kalau mau mikirin iklan, saling sharing berarti. Isi kanan saya iklan. Oke, nah kita lanjutin. Oke. Nah di sana itu saya bahas, saya langsung aja nanti lebih jelas silakan tonton videonya. Itu ada namanya spam komentar. Jadi buat teman-teman jangan pernah sekali-kali komentar di YouTuber siapapun atau ke teman atau orang yang nggak kita kenal. Saya pernah. Jadi bahkan orang Tokopedia yang komen. Dan orangnya dari Papua. Sampai nge-WA ke saya, "Bang, saya udah nonton, saya sudah subscribe dan saya sudah komen. Komennya adalah tolong subscribe balik." Saya bilang, "Pak, Bang, saya nggak bisa subscribe balik." "Tuh apa kok gitu?" "Bah, apa ngerti kan aturan itu?" Kata saya, "Nggak boleh saling subscribe." Saya bilang gitu. Oke, ya orangnya nggak ngerti. Saya udah isi kok, saya bingung gitu. Emang ada ya bukan kita ngisi kayak modul bahasa Inggris, saya udah isi kok modul. Saya bilang dari mana gitu ngasih modul kayak ujian gitu. Asli kesan dipatuhin kok. Pakai bahasa Inggris, dia jago bahasa Inggris. Saya balas gitu kan. "Bang, abang tahu nggak ini?" "Oh saya nggak pernah lihat, tuh nggak dilarang." Saya capturein aturan pedomannya, abang lihat. Langsung dia, "Oh iya, cuma balas gitu doang." Bayang gitu kan. Jadi jangan sampai mematikan gitu kan. Tapi kalau teman-teman tadi mau subscribe yang saya silahkan subscribe aja ya. Oke, kalau nggak pun nggak apa-apa, terima kasih udah iklan. Karena fokus saya adalah iklan sekarang, bukan subscribe. Subscribe nanti berjalan. Ada coretnya nggak apa? Lonceng dicoret. Kan subscribe. Lonceng yang Nggak dibuka, aktifin aja lonceng. Lonceng itu saran saya. bukan yang disiram, Bu, tapi yang Bukan. bergetar, yang Nah, diklik cari itu, yang bergetar yang yang paling bergetar yang atas. paling atas, Yang paling Yang atas. semua tulisan. yang Betul. paling atas saja. Carinya yang Jangan paling atas. yang dicoret. Kalau yang dicoret itu Cari berarti paling atas. tidak ingin tidak ingin loncengnya berbunyi. Oke. Jadi jangan salah pengertian. Ah, Jadi loncengnya itu adalah yang Yang tanda paling atas. bergetar paling atas. paling atas. Usahakan itu. Ya, gitu ya. Yang itu kuat. Betul, itu kuat. Jadi nanti saya jelasin di Tokopedia. Oke, tadi saya baru jelasin yang itu. Nanti di Tokopedia akan saya bahas dengan perubahan-perubahan yang baru yang insya Allah nanti diinikan gitu ya. Oke, saya juga baru 3 bulan, ilmu saya mungkin belum terlalu banyak, tapi insya Allah ini bisa membantu buat kita semua supaya lancar monetnya. Oke, jangan sampai memasukkan kata-kata kotor, terus berdarah, upload kecelakaan, harus disensor, kalau nggak disensor nanti kena. Ada aturannya. Oke, kekerasan, berdarah. Yang kata-kata spam. Apa aja video yang dilarang di-upload? Yang dilarang diupload adalah video-video kayak yang ngomong kasar, berbau dengan pornografi, gitu kan, kekerasan anak. Pokoknya terus yang berdarah-darah, kecelakaan, hati-hati ya kecelakaan ya. Mungkin banyak yang upload karena mungkin dia belum monet. Jadi iklan pun, jadi gini, ketika kita upload video kalau sudah monet, video kita tidak akan langsung dipasang iklan. Jadi akan ditinjau. Nah saran saya ketika upload dimasukin private dulu. Karena itu akan ditinjau dulu sama YouTube. Iklannya mau dimasukin apa nggak dilihat. Ini ada nggak darah kayak gitu. Wah banyak sekali aturannya panjang. Saya baca satu-satu. Gitu. Nanti kalau udah aman langsung aktif monetisasinya. Itu satu lagi ada pengalaman dari teman. Jadi dia bikin konten anaknya
anaknya masih kecil tapi dikasih bedak, padahal cuma dikasih bedak, itu langsung di-delete sama YouTube. Kenapa? Dianggapnya kekerasan. Karena pakai bedak. Terus satu lagi anaknya naik ke atas kursi, Ya, itu langsung di-delete sama YouTube. Ya, gitu. jadi Jadi hati-hati. Ada- Ya ini cuma ngasih ya, info. ya. Mending harus tahu dari sekarang. Iya, Ya, ya, sharing kita memang orang Rokok boleh ditampilkan ya? Rokok Rokok boleh ditampilkan? boleh Pak, cuman masalah monetnya saya nggak tahu. Dan saya pastikan iklannya kadang susah. Tapi saya juga nggak tahu ya dari Komsel bisa gitu ya. Oh, jadi kebetulan bisa. Saya juga nggak tahu ya, mungkin beda ya subscriber dan lain-lainnya ya. Saya juga nggak tahu gitu. Cuman ada peraturan masalah rokok dan itu dibahas. Iya. Karena kan ketika kemarin kita juga akan ada acara mancing kan, ada yang rokok di sini disensor rokoknya. Dibuang dulu kayak gitu. Disensor ada Berarti rokok mah harus seperti rokok-rokok yang lain kan? Pokoknya jangan lah, Tidak jangan. tampil rokoknya tapi Ya nggak usah. tulisannya tampil. Dikat aja deh, dikat. Oke, jadi penting ya edit juga itu penting ya untuk menghilangkan bisi. Ada contoh kalau nggak diedit itu resikonya yang pertama kayak tadi bapak yang cerita kalau nggak diedit gimana? Misalkan lagi jalan gitu kan, ada yang nyanyi gimana? Lagi itu kan suara nyanyiannya lagi makan, review makanan oke udah lama-lama udah bagus-bagus, ada pengamen datang. Wah, baru gitu ya. Upload set, kenapa kena hak cipta? Capek kan? Jadi tahu editor itu. Mungkin ada hal yang kita nggak lupa. Kita lupa maksudnya. Jadi hati-hati aja, banyak-banyak gitu ya. Oke. Kalau sunyi senyap gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, aman. Ada gunung seru. Nggak apa-apa. Tinggal masalah yang nontonnya betah apa enggak. Musik itu supaya orang betah gitu ya. Intinya ke sana gitu ya. Nah, di sana itu spam komentar Anda jangan pernah lakukan, oke? Jadi kayak misalkan tolong subscribe balik, oke? Jangan, tolong padamkan. Terus hadir. Hadir bisa gitu kan. Terus salah satunya adalah hadir, mampir ataupun ini ganti aja bahasanya intip gitu. Nah, terus nyebar link. Oke? Link video kita jangan disebar di komentar. Ya. Ini apa? Hadir. Contoh misalkan Hadir. ke Baim Paula, Bang Baim tolong dong tonton video saya ini linknya kok selamat Anda. Ya. Nantinya ada kemungkinan viewer jam tayangnya berkurang. Mantap, keren. Kalau nyebar link ke grup-grup WA itu Gak boleh mantap keren. Nah, saya bahas sekarang. Oke, mana Bu Win? Pak, tolong dibantu. Ya, Kalaupun di 3 back aja. baris, depannya mantap. Kalau 3 baris kan, keren, keren, 3 baris. Kalau mau komennya sesuai video Sesuai aja. dengan isi video. Oh iya. Jadi kayak komennya misalkan lagi jalan-jalan tuh enak ya berkuah apa hubungannya gitu ya. Tapi nggak nyambung tuh. Kayak contoh ke bawah ada subscriber hilang sama turun. Kayak di bawah ada, nah itu tuh yang biru di kanan Pak, kanan. Nah itu, oke. Nah ada subscriber kenapa bisa hilang turun lah iklannya luar negeri. Nah biarin aja, kayak jangan di situ. Oke itu laptop bisa Pak. Kamu ya lewat aja lewat. Kasihan kamu jangan. Kasihan itu yang Jadi kalau mau mau dicigituin Pak, jangan. nanti Nanti di band, nanti di band Kita harus saling support, saling bantu. saling bantu aja. Karena komunitas ini benar-benar bermanfaat. Oke. Nah, subscriber turun hilang penyebabnya apa nanti silakan nonton aja. Semoga bermanfaat. Cuman salah satunya adalah kalau kita nyebarin link di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, di IG, di Twitter, di Telegram, apalagi Facebook, misalkan gitu ya. di WA, Anda harus siap kehilangan subscribe. Harus siap. Saya pernah ngelakuin dapat 44, hilangnya 30, masih ada receh sisa. Gitu ya. Masih ada receh. Wah, saya sampai di sini ngomong naik subscribe, berat langsung hilang lagi. Nah, jadi kalau kita ngirim link di media sosial, oke. Nah, yang pertama adalah kemungkinan orang itu nonton, oke. Tapi nggak akan habis, mungkin hitungan detik. Contoh, kita ngirim ke friend, ke brother kita misalkan, atau ke teman kita lah, atau apalah ibu-ibu. Tidak ada jaminan mereka nonton, satu. Dan tidak ada jaminan mereka subscribe, satu. Walaupun ada yang nonton, mungkin dia tidak subscribe.
itu bagus. Itu bagus. Soalnya apa? Takutnya dia nonton ya cuman berapa detik udah itu subscribe. Saya sudah subscribe. Gitu. Dan saya pernah, nanti saya tunjukin WA-nya ya. Pagi-pagi Pak. Pagi-pagi. Teman saya dengan beberapa teman. Ini kumpul di sini, saya bilang nggak bisa gitu kan, karena jauh di luar kota. Ada berapa? Ada 5 orang. Bro, lu jadi YouTuber ya? Udah kita subscribe ya. Saya bilang, oh silakan. Saya lupa ngomong. Nggak saya kirim link. Saya sebutin nama channelnya. Saya lupa nggak bilang harus tonton dulu gitu. Kalau nggak ditonton, saran saya sih udah nggak usah subscribe gitu. Dan akhirnya mereka subscribe 5-nya subscribe dan tanpa nonton. Dan subscribe saya bukan nambah, mundur, ngilang, turun. Kebayang nggak gitu? Jadi bukan hilang 5, hilangnya lebih dari 5. Saya tanya gitu, kenapa? Di subscribe langsung gitu. Oke, jadi hati-hati ya buat teman-teman gitu ya. Ini kejadian, kalau nggak percaya cobain. Pulang dari sini share link di Facebook, di WhatsApp, subscribe-nya nambah. Tapi ada kemungkinan nanti turun hilang. Itu berapa lama bisa hilangnya lagi? Kurang dari sehari juga ya. Ya kalau nggak sehari besoknya juga. Sebenarnya sih nggak masalah, Anda share-share gitu ya, berharap aja orang itu nonton tidak di subscribe gitu kan. Saya juga banyak kok yang nonton kan sampai belasan ribu. Mereka nggak subscribe, saya bersyukur karena videonya memang pendek gitu kan. Gitu. Saya khawatirnya kena spam. Ya, cuma nonton yang nyumbang jam tayang. Oke. Nah, itu dari medsos ya tuh, sering share video di medsos. Ini sebenarnya ada 5 hal yang bikin subscriber kita turun. Silakan nanti tonton, salah satunya adalah tadi. Jadi kemungkinan turun besar. Oke. Terus kalau jangan panik kalau kita memulai YouTube subscriber turun, jangan panik, itu semua ngalamin. Jadi YouTube selalu menguji YouTubernya. Dan itu akan balik secara berkala kalau kita rajin upload konten. Oke, salah satunya makanya tonton aja videonya. Ini memang saya dedikasiin buat member-member Epopedia gitu kan. Jadi biar tahu kayak kemarin nih bodor tuh Bang Yos ya. Kan Bang Min bilang katanya jangan share di media sosial gitu kan. Tapi kenapa Bang Min share? Saya nonton apa videonya. Bang, saya share itu yang pertama saya mah sudah siap hilang subscribe. Karena saya lagi ngejar jam tayang. Kalau saya gitu subscribe udah beres gitu 1000 tuh. Saya ngejar jam tayang kemarin saya bilang gitu. Jadi kalaupun berkurang ya sudah biarin, yang penting jam tayang masuk saya bilang. Gitu. Jadi bukan tidak boleh ya, Anda boleh lakukan, boleh untuk mempromosikan ini lakukan, tapi harus siap aja, harus siap hilang. Oke, nah itu dari nanti sebenarnya banyak sekali halnya ya, saya nggak jelasin dari sini. Oke, nah saya langsung masuk sekarang di Epopedia. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Nanti ditonton YouTube-nya, diteruskan. Iya. Sekarang masuk ke Epopedia. Oke, Epopedia. Mau saya kasih tahu nggak ilmu yang paling kan banyaknya orang bilang, oh gimana tuh caranya subscriber banyak dan lain-lain. Ilmu nomor satunya apa? Apa? Banyak sedap. Murah senyum. Banyak sedap. Murah senyum. Iya. Nah, jelas ya kalau Epopedia. Yang pertama adalah sedekah subscribe. Jangan pelit. Nonton video orang bagus, subscribe. Gitu. Tapi jangan nge-spam dia gitu. Iya kasihan. Baru nonton kayak kemarin gitu, baru nonton like. Gila. Jangan langsung gitu tuh ngerugiin gitu. Oke, jadi yang pertama adalah sedekah subscribe. Jangan ngerasa pelit di subscribe. Mungkin ini buat kita nggak masuk akal, tapi buat saya masuk akal. Iya, subscribe aja nanti gitu ya. Oke, jadi subscribe, tapi jangan saling subscribe akun utama, jangan ya. Oke, apalagi di suatu tempat begini, sekarang subscribe balik, yang tadi udah subscribe, hati-hati. Yang rugi kita, gitu ya. Oke, jadi bisa dengan akun keduanya, promosikan. Nah, paling gampang adalah silakan teman-teman nonton video saya dan jangan lupa like, watch, subscribe, kirim komen. Saya akan bikin giveaway nanti bentar lagi. Nah, yang komen, oke, nanti akan saya cek di video, nanti akan saya subscribe tapi dengan channel saya sendiri.
Yang utama ya. Oke, jadi silakan jangan ngirim spam komentar ya. Ingat ya. Mampir, hadir, Nah, mantap. subscribe Bali, Subscribe balik. padam merah, merah di ya, komentar. jangan. Iya, di komentar. Di komentar ya. Yang rugi Anda bukan saya. Terus ngasih tahu ini saya kalau di like lagi saya jangan. Komentarin video tapi keren. Nggak boleh. Jangan gitu. Jangan satu kata. Jangan Yang sesuai dengan videonya gitu. Berarti Kami lagi jalan-jalan ke mana gitu kan. Wah saya pingin tuh. ya. Belum pernah Saya Kayak gitu. ke Bang Jiti. Ya, sekali. Jangan yang agak panjang. ya lebih bagus yang panjang. Jadi nanti yang komen saya pasti tahu gitu ya, saya akan cek gitu. Tapi ada juga yang komennya nggak punya channel. Oke, nah saya lanjutin sekarang di Epopedia. Seberapa besar Epopedia ini punya peran kita monetisasi dan menghasilkan uang? Jadi ini yang paling penting, gitu kan di Epopedia ini. Jadi sebenarnya YouTube masih panjang, ya akan saya bahas sekarang nanti di pelatihan aja, gitu ya. Nah sekarang saya akan bahas tentang Epopedia. Jadi Epopedia ini adalah satu komunitas, karena saya meneliti bahwa di Epopedia ini masalah di YouTube ini bisa kita selesaikan. Contoh, oke. Video. Ada Gitu. Terus video lagi. Tokopedia. Di depan pun betul ya. Oke. Boleh diupload? Oke, diupload. Jadi konten? Oh, gitu. Ya, video sekarang boleh di-upload. Nah kita Pak, Ya. mana saya? Izin Om Evi. Cek lelang. Nanti dikasih hadiah subrek ya. Yang ARD. Oh, boleh Pak, subrek sama nontonnya full. Ya, siap. Saya kalau nggak salah satu iklan videonya ada 20 di mana satu videonya setengah jam. Oke, bercanda. Ini tripod, Pak Ji. Ada report nggak? Nggak ada. Oke, udah mulai Pak. Sudah? Belum. Oke, nah ini bagian yang penting. Tolong kita agak fokus di sini karena ini adalah cara kita nanti monetisasi dan yang sudah monetisasi. Oke, jadi saya kasih tahu. Oh, belum syuting? Belum. Oke. Siap. Nah, jadi monetisasi itu sebenarnya cuma langkah awal saja, bukan akhir. Bukan artinya monetisasi itu kita punya passive income, tidak. Oke. Jadi YouTube tetap harus dikerjakan, harus upload. Orang yang sudah monet nggak pernah upload lagi, pertama akan ditinjau ulang. Saya kasih tahu, monetisasinya akan ditinjau ulang sama YouTube. Jadi nggak pernah upload lagi nih, sebulan, 2 bulan, ada kemungkinan monetisasinya berubah, jadi dicabut lagi. Oke, hati-hati ya. Jadi bukan harus kita santai-santai, justru setelah monetisasi pekerjaannya akan jauh lebih berat. Tapi mau cara supaya lebih ringan? Nah, ini kita bahas hari ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe di ETW Project. Jangan diedit Pak. Oke. Nah di Epopedia jadi gini. Nggak ada angin. Nggak ada ya? Yang tadi Nggak mana? ada lagi. Habis. Mau harusnya di Speed dulu. atau sulit dulu. Ada yang punya spidol? Ada di tas Om. Pak Haji pun tentas ya gitu. Ini penting dan ini silakan teman-teman share ke semua temannya. Oke. Pentingnya kenapa harus YouTube dan pentingnya kenapa harus di Epopedia. Oke. Ini yang paling penting. Jadi masalah kita mau cepat, mau lambat, ini. Oke. Sudah monetisasi, mau punya penghasilan besar atau kecil, ini. Oke. Kalau tadi cuma masalah di YouTube dan lain-lain ya, sebenarnya simpel. Oke. Sebenarnya YouTube masih banyak ya cara upload, bikin thumbnail dan lain-lain itu pelatihan aja nanti kita akan bahas di pelatihan ya. Semoga 1 dan 3. Jangan sekali-kali nyurangin, hati-hati ya. Saya kasih ya ini aneh-aneh masuk kayak tadi gitu ya, saling subscribe dan lain-lain. Hati-hati aja saya kasih tahu. Oke. Nah, di Epopedia sebenarnya gini, masalah dari YouTube sebenarnya tahu nggak apa? Masalah orang
untuk sukses di YouTube itu masalahnya apa? Subscribe. Jam tayang. 1000 subscribe dan 4.000 jam tayang. 4000 jam tayang dan viewer. Beda nggak sih jam tayang sama view? Beda. Beda dong. Jam tayang itu seberapa lama orang nonton di video kita. Tapi Yes. kalau viewer saya masuk hitungan detik saya keluar, viewer masuk. Iya. Ya, hati-hati ya. Jadi YouTube itu cuma 3 kali nih. Sisanya teknis lah ya, yang lain-lain yang tadi saya bilang. Kalau yang itu di itu ditonton itu Maksudnya? viewers. Viewers. Itu viewers. Cuman kan viewers kita nggak tahu dia nonton berapa menit. Full durasi atau enggak gitu kan. Nah, jadi masalahnya di sini. Nah, kita lanjutin. Nah, kalau viewer itu kan masalah nanti kayak di iklan ya gitu. Nah, ini hati-hati ya. Monet sebenarnya mending saya bahas sekarang apa nanti ya? Sekarang. Lebih baik sekarang. Jadi kalau sudah monet, jangan sekali-kali Bapak Ibu ngakalinnya ini. Oh, nonton video iklannya keluar udah itu close. Ya. Saya kasih tahu jangan. Jadi kalau nonton video, biarin aja udah beres, biarin videonya berjalan dulu algoritma. Jangan sekali-kali udah nonton video close. Ya. Contoh nih, teman-teman udah monet, udah nonton sendiri, bisa kan? Efeknya jelek, saya kasih tahu. Dan ada tulisan akan ditinjau ulang monetisasinya. Hati-hati ya, saya kasih bocoran dari sekarang karena memang itu tertulis. Oke, jadi jangan sampai gitu. Jangan jadi makan juga. Ya, pokoknya kuncinya ini aja. Oke. Nah, masalahnya di sini kan 1000 subscribe, viewer sama 4000 jam tayang. Masalahnya kita mau ngejar 1000 subscribe, 4000 jam tayang dan view-nya mau sendiri-sendiri atau mending barengan. Barengan. Oke, saya kasih tahu. Kalau kita sendiri nyari 1000 subscribe, susah nggak sih? Gempor. Susah. Betul kan? Balik semua lah. Wah, ada tuh orang yang saya pernah bro, ada tuh orang nggak usah join, nggak usah ikutan di Epopedia komunitasnya, tapi bisa monetisasi. Itu cuma segelintir orang. Kalau nggak percaya, bikin channel sekarang lihat berapa subscribe kita, seminggu nambah berapa, gitu kan? Jadi boleh termotivasi seperti itu boleh, tapi masalahnya adalah nggak semua orang bisa dengan 1000 subscriber dengan cepat, 4000 jam tayang, bahkan viewernya ini harus dipromosi. Biasanya kalau artis kan sudah punya fans, betul. Satu kali bikin videonya mau jam 12 malam pun orang akan nonton. Contoh kayak video klip girl band atau boy bandnya Korea, gitu kan. Contoh saya fansnya Blackpink, gitu kan. Kalau Blackpink jam 1 malam rilis video, karena kan beda jam Indonesia dengan luar, saya pasti nonton. Kalau saya bangun, gitu. Nah, masalahnya kalau kita bikin video jam 12 malam, ada nggak yang nonton? Jam 12 siang aja belum tentu yang ditonton gitu. Nah, maksud saya adalah adanya Epopedia, kita akan membuat subscriber tandingan. Oke. Jadi kalau kita nggak mampu sendiri, kita bikin tandingan. Tandingannya apa? Tandingan yang kita akan bikin komunitas besar. Di mana komunitas ini yang tadi sudah dilatih sama kamu ya, kita punya program pakai aplikasi yang mensubscribe dan yang nonton. Tapi Pak, itu kan nanti kayak aplikasi ini. Beda, epopedia.co.id ini sudah resmi diajukan ke YouTube dan diperbolehkan. Bahkan yang saya tahu ini satu-satunya di Indonesia dan di dunia yang boleh. Kebayang? Oke, jadi di mana subscribernya nanti dan jam tayang tidak spam. Oke, kalau di luar nanti bisa spam. Dan tadi kabarnya logo Epopedia akan ada di kantor-kantor Google di seluruh dunia. Ya, Ini luar biasa. ya kayaknya baru Bandung, tapi nggak tahu udah dapat seluruh dunia luar biasa. Jadi Bandung pun Google kita sudah datangin ya, Bang William sudah cerita ke saya, bahkan nanti ada kesempatan kita bikin acara di kantor Google Bandung. Wah, asik ya. Keren. Bayar nggak komunitas? Nah, maksud saya tandingannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya komunitas, punya dengan ketua RT dekat dan lain-lain, coba ajuin. Kita mau bikin membantu solusi perekonomian warga di tengah pandemi. Semuanya punya channel, jangan khawatir. Aduh, saya nggak punya fans. Aduh, video saya jelek, nggak usah khawatir. Kalau kita punya komunitas tandingan, mereka akan nonton video kita apapun. Asik nggak? Asik. Jadi nanti kalau komunitas kita anggap ya, amin ya, saya lagi berdoa. Misalkan ada 1 juta, 1 juta kebanyakan, 100.000. Nah, kalau 100.000 ini, misalkan ada komunitas, contoh saya punya komunitas, Akang punya, Ibu punya,
Bang Nurman ada dan Bapak ada misalkan komunitas, ajakin semua ke sini. Kerjanya cuma 1 hari nonton 10 kali, berat nggak? Nggak berat. Satu video cuma butuh 5 menit. Gitu. Jadi 50 menit ya. 50 menit ini tidak perlu harus langsung di satu waktu. Bisa nyicil 2 gitu. Yang penting 10. Nah, tujuannya apa? Kebayang kalau sudah ada 100.000 ini, satu orang dari mereka akan mensubscribe mungkin 10 kali channel yang disubscribe. Satu orang, benar nggak? Satu orang ya. Kalaupun dia nonton ulang yang sudah disubscribe, nyumbang yang tayang. Kebayang. Nah, maksud saya adalah kalau misalkan nih, namanya siapa? Ada channel itu belum? Yang ibu channelnya ya. Nah, misalkan Tony sama ibu misalkan bikin video, nguploadnya misalkan jam 1 malam. Oke. Jam 1 malam diupload misalkan. Udah gitu ada komunitas kita yang nonton tengah malam. Saya kadang tengah malam kalau nggak di subuh, gitu kan? Saya tonton. Kebayang nggak? Saya bukan fans saya ibu, benar nggak? Tapi saya nonton dan saya subscribe. Misalkan videonya cara mengeluarkan pasta gigi ke sikat gigi, luar biasa, gitu ya. Luar biasa gitu. Caranya guys gini ya, buka, gini, gitu kan. Videonya misalkan 10 menit sambil curhat. Aduh, saya gini sambil gini masukin gitu kan. Begitu aja jadi duit. Jadi duit. Percaya nggak? Lihat kalau komunitas kita besar, kita punya tandingan subscribe seperti artis. Oke, 100.000. 100.000 ini melakukan nonton semua. Ngeri nggak? Video kita kalau ada 100.000 orang yang nonton, ini uangnya gede. Nggak usah 100.000 sih sebenarnya, 10.000 aja, atau di bawah 10.000 aja. Aktif ya. Minimal, Koper siap koper. 10.000 per bulan. Keren. Di bawah 10.000 aja kita bisa ngisi. Ya, tadi videonya apa? Bikin padahal makanya kalau udah video udah segede ini, lihat video yang saya bikin. Bangun tidur, menuhin slot buru-buru, perbanyak slotnya buru-buru. Percaya? Kenapa? Video baru keluar. Jadi nanti di Epopedia, oke, video yang baru di-upload itu akan persentasenya jauh lebih tinggi dibanding video yang sudah pernah di-upload. Jadi kebayang nggak kita kayak artisnya Blackpink? Asik kan? Bedanya yang mereka harus joget, saya baru bangun tidur, ku terus mandi, bikin video aja gitu ya. Jadi sensor gitu, jangan beres misalkan udah ini ngapain kan makan, gitu kan? Nggak peduli. Di Epopedia bisa lihat kan siapa yang ngasih bintang kan? Ya. Saya tinggal laporin aja. Aku ini ngasih bintang 2, ngasih bintang 1, persentasenya turun. Jangan macam-macam. Ingat ya teman-teman, kalau ngelakuin hal yang merugikan akan balik merugikan. Iya. Oke, nggak ada salahnya. Saya aja nonton katak, ada yang breeding katak di saya masih nonton loh kemarin sampai detik hari ini katak kawin, saya kasih bintang 5. Iya, sama-sama. Gitu. Kalau yang kawinnya yang lain, Kasih bintang gitu. Oke. Nah, maksud saya paham nggak kenapa sekarang kita harus benar-benar ngegeber taruhan kita. Saya dengar kabar bahwa itu takutnya syarat monetisasi ini ditambahkan. Ini udah sering dibahas. Oke, ini yang saya rada khawatirin. Tapi kalau komunitas kita besar ini nggak jadi masalah. Tentunya kebayang 100.000 yang aktif semuanya nonton, oke, nggak masalah gitu ya. Jadi kalau nanti iklan kita udah tayang ditonton ini, wah luar biasa. Satu subscriber jauh lebih cepat, yang tayang bisa jauh lebih selesai cepat, dan yang sudah monetisasi iklannya ditonton. Dan ditontonnya full, nggak bisa di skip karena di aplikasi kita di lock. Iya, keren. Nggak bisa di skip iklan. Keren banget. Lewati, nggak bisa diklik lewati. Asik kan? Videonya saya pernah nemu video 30 menit, gila nggak? Saya nggak tahu, bingung ya nanti di Epopedia gimana. Saya juga nggak tahu gitu. Ya mungkin ada detik khusus, misalkan Epopedia cuma sekitar 10 menit misalkan gitu kan, ya udah skip gitu. Nanti masuk ke video aslinya baru di subscribe gitu kan, ditonton gitu kan. Ya
Pokoknya yang kamu iklan 30 menit ya bersyukur lah. Orangnya lebih gede. Gitu ya. Tapi iklannya asik kok, enak ditonton. Iklannya bagus. Iklannya memang bagus ya. Bikin menggiurkan. Gitu. Maksudnya adalah kayak iklan barang ya, bikin mau belanja gitu kan. Saya baru tahu ya produk ini. India. Saya belum nemu. Thailand yang saya nemu. Oke, nah kita lanjutin ya. Nah, ini sekarang paham ya, mungkin YouTube ini kita belum menghasilkan sekarang. Belum. Kita kerja keras, Blue Eyes, teman-teman mentor atau media yang lain mungkin ada jangan nyerah, oke? Jadi perjuangan itu nggak sia-sia. Intinya gini, setelah monet pun, ini tidak menjamin juga penghasilan kita besar. Tapi yang akan menjamin adalah komunitas yang besar. Jadi kalau komunitas besar, kita itu ngomong jujur, saya sendiri pun sudah mau ini masih was-was kenapa harus ngejar penghasilan dari YouTube. Jadi ada syarat harus ngejar $10 baru pin dikirim, gitu kan? Itu ya mungkin karena memang kita masih terbatas dan sistemnya pun kita sedang menyesuaikan dengan algoritma YouTube, gitu kan? Nanti tahun depan akan keluar aplikasi di platform Android, sementara di Android dulu, dan itu akan membantu di sini. Ingat ya, Tokopedia orang yang nonton dapat apa? Feedback poin, atau namanya media poin. Nah, banyak orang yang nggak tahu keuntungan media poin ini apa. Yang pertama, setiap kita nonton, jadi buat teman-teman yang punya satu slot itu 150.000, nah kita akan punya satu slot ini untuk mempromosikan video kita supaya ditonton dan di-subscribe oleh komunitas. Perlu nggak kita mempromosikan? Perlu buat saya. Jadi anggap saya punya produk dan produknya harus dipromosikan. Bedanya adalah dipromosikannya selama Tokopedia ada, selama komunitas ada. Asik nggak? Asik. Jadi video kita ayo aja diputar. Kalau ada iklan gimana? Lebih mantap. Kita kan yang punya slot banyak kan, gitu kan? Kalau slotnya satu, berarti sisa video yang diupload nanti harus dipromosikan sendiri. Iya. Capek kan? Makanya punya slot. Media poin satu slot itu satu kali nonton berapa tahun? 0,02. Jadi kalau sehari 10 kali dapatnya 0,2 kali 15.000 itu sekitar 3.000. Nah kalau kita punya 10 slot, atau 1,5, satu kali nontonnya dapat 0,2 dikali 10 kali nonton dapatnya 2 kali 15.000 dapatnya 30.000. Lanjut. Kalau kita punya 100 slot dapatnya 2 kali 10 jadi 20 kali 15.000 dapatnya 300.000. Lanjut. 200 slot berarti 4 dikali 10 40 dikali 15.000 600.000. Kuota yang keluar sama. Maksud saya adalah gini teman-teman. Jadi YouTuber itu kita nggak akan pernah tidak pernah selesai bikin video, akan terus bikin video, dan video kita harus ditaikin viewernya, betul? Ingat, kalau kita nggak punya ini, kita punya tandingan. Nah kalau punya tandingan, mau nggak mau kita harus punya slot. Ingat, kalau ini udah banyak, kita punya penghasilan besar. Kita punya penghasilan besar, satu slot itu buat saya nggak masalah. Betul nggak? Kalau ini udah jadi ada jutaan, ngasilin satu video, ngasilin seharga mobil 100 juta, hanya gara-gara kita punya slot. Kebayang? Mantap. Ini maksud saya. Jadi, Masuk akal? Masuk akal. Jadi yang mau saya tunjukin adalah di sini setiap satu slot itu, satu slot itu kan 150.000 itu 75.000. Nah 75 ini kan satu slot itu sekitar 10 ya, 10 poin Tokopedia. 10 SP sosial Ya, trader. 10 poin lah. Saya sebutnya 10 poin. Nah 10 poin itu 5 voucher dan 5 media poin. Nah media poin ini yang kita tonton. Jadi kalau teman-teman punya media poin 5, tinggal beli vouchernya aja.
rajin nonton, berarti pedianya punya, jadi tinggal beli 5 voucher aja, 5 voucher senilai 75.000. Oke. Nah, kalau kita punya pedia poinnya banyak, misalkan kita ngambil 100 slot itu berarti 1000 poin. Nah, 1000 poin itu berarti 500 voucher dan 500 pedia poin. Kita udah nonton berbulan-bulan, pedianya sudah ada, berarti tinggal beli ini aja. Ini senilai misalkan 15 juta. Nah, dari 15 juta kita tinggal 7,5. Tapi kalau komunitas besar, ingat balik lagi. Makanya kenapa saya tidak ragu ngeluarin 30 juta gitu. Dan media point bisa dijual. Dijualnya adalah ketika kita punya komunitas besar, dari timnya nggak bisa di luar tim, oke? Timnya ada yang mau jadi YouTuber dan mereka beli slot, pedianya bisa kita jual ke mereka. Jadi penghasilan. Dan selama saya di Epopedia sudah 15 juta, itu sudah balik. Beli dari nonton gitu. Jadi YouTube-nya belum ngasilin, tapi YouTubernya ngasilin. Jadi penghasilannya dari YouTuber dulu. Oke. Jadi yang nanti di sana. Jadi Epopedia tidak punya beban. Tidak punya beban membayarkan bonus apapun rupiah ke rekening kita, tidak ada. Oke. Nah, ini yang saya cari, karena kan banyak perusahaan-perusahaan di luar sana mungkin tidak gagal bayar karena overpay dan lain-lain gitu kan. Tapi ini menariknya adalah Epopedia sudah punya legalitas, oke, secara hukum izinnya, terus kita sudah resmi meminta ke YouTube dan itu sudah diizinkan. Nanti ada ya di grup yang sampai dari eksternal itu epopedia.co.id ya keluar. Jadi memang sudah di situ tuh kita lihat tuh epopedia.co.id paling atas. Jadi memang sudah diakui. Jadi sudah ada keluar dan itu bergandengan dengan WhatsApp, dengan Facebook dan lain-lain. Oke, jadi ada kita sudah resmi dan itu bukan merah ya, tandanya nggak merah. Oke, nah, oke sampai sini paham ya. Jadi kenapa saya ngeluarin ngejar 200 watt? Betul, jangan sampai. Nah ini satu lagi ya, satu lagi. Pak, ini bisnis untuk orang-orang yang punya uang besar nggak juga. Kalau kita daftar 200 slot, betul kemungkinan untuk ditonton jauh lebih besar. Satu ya. Yang kedua, harus rajin juga bikin video. Anda harus upload slotnya. Kalau dibiarin kosong juga ngapain gitu. Beli slot banyak gitu ya. Nah, sebenarnya ada keuntungan lain kalau kita ngambil 100-200 slot gitu ya. Nah, keuntungan ini nanti dibicarakan secara personal dengan mentornya. Oke? Saya nggak sharing di sini. Nanti dengan mentornya, apa sih keuntungan 100 slot, apa sih keuntungan 200 slot. Oke, jadi nanti dengan mentornya masing-masing. Oke, nah kalau misalkan gini, jangan sampai di luar sana ada, saya kemarin sih ada, wah di Epopedia harus orang-orang yang punya banyak uang, yang biasa cepat gitu ya. Nah, maksud saya gini, orang yang punya 200 slot, apakah mungkin dalam satu hari dia bikin satu video, 200 slotnya diisi dengan video yang sama? Gak mungkin, karena tidak bisa diedit. Link videonya nggak bisa diedit. Kebayang nggak punya 200 slot, 100 slot video promosi, masukin link video kita yang sama semua. Nanti ada video baru, Anda harus beli lagi. Betul nggak? Rugi nggak? Jadi kesempatannya sebenarnya semua sama, cuma beda nilai plusnya aja. Nah plusnya apa? Nanti ngobrol sama mentor-mentornya. Jelas dong ada bedanya ya. Yang ngambil 1, 10, 100, dan 200 slot itu ada bedanya. Oke. Nah terus jangan khawatir, Pak. Saya punya banyak tim orang-orang UMKM atau anak-anak sekolah. Nah kita punya program untuk mempercepat komunitas kita itu 10.000 slot gratis. Nah 10.000 slot gratis ini silakan teman-teman gunakan yang punya komunitas anak-anak sekolah, kampus, santri, UMKM untuk membantu mereka. Jadi saran saya punya usaha-usaha segera promosikan di YouTube juga. Bahkan ada orang yang UMKM-nya mungkin lakunya nggak sebegitu, tapi videonya viral. Kebayang nggak UMKM-nya? Jadi dapat uang gedenya dari YouTube. Oke. Bahkan yang jualan ya kayak si Kang Awan gitu kan, asuransi. Bikin video jebret, dapat customernya dari luar Aceh, sampai kebeli mobil, bayar dari satu video. Bukan dari YouTube ya, tapi karena dia mempromosikan. Jadi YouTube sebagai sarana promosi. Oke. Bisa juga kan dipromosi, ditonton sama orang luar. Betul. Nonton tuh. Ada kontaknya kamu, cek di grup. Kan saya mau asuransi. Banyak kemarin saya ngobrol. Gitu kan. Nah, jadi maksud saya adalah slot gratis ini silakan dimanfaatkan. Silakan dimanfaatkan. Hanya khusus yang tadi saya bilang,
Supaya apa? Supaya banyak orang yang nonton, kita rame-rame kayaknya. Yang bayar Google bukan Ekopedia. Yes. Jadi nggak usah saingan. Ya, nggak usah saingan. Jadi kalau misalkan saya sama Kang Nur, saya bikin tutorial make up, Kang Nur sama bikin tutorial make up misalkan. Saya bedak itu lipstick misalkan gitu ya dipakai. Nggak usah saingan gitu. Kalau kita akan sama-sama ditonton, sama-sama yang bayar adalah YouTube. Google. Oke. Jadi semakin besar kita punya keuntungan sama-sama. Jadi kalau ada yang nanya seberapa lama di Ekopedia, seberapa besar juga komunitas kita. Oke. Jadi semakin besar kita akan semakin cepat dan monetisasi yang tadi saya bilang. Jadi kalau udah monet nggak usah capek lagi mikirin video yang kira-kira akan banyak yang nonton. Capek Pak. Capek, nguras tenaga. Tapi kebayang yang tadi saya bilang komunitas besar, kita tinggal bikin video bangun tidur pun ditonton ratusan ribu yang nonton. Sampai kalau komunitas sudah jutaan Pak. Bayangkan. Dan nanti kalau di sini sudah monetisasi punya penghasilan minimal 10 juta, kalau kita bikin acara ramai Pak, orang akan berbondong-bondong ngambil slot, percaya. Ya kapan lagi bangun tidur bikin videonya ngasilin puluhan juta. Benar Pak? Bang Eja yang artis aja 200.000 itu susah payah Pak bikin videonya kalau kita lihat tonton. Kebayang Pak? Tapi kalau komunitas kita sudah ada ratusan ribu, nggak usah bikin video yang kayak gitu. Bikin video handphone yang kameranya punten nggak terlalu bagus pun luar biasa yang nonton. Kenapa? Karena di Ekopedia yang tadi kita tunjukin, kita nggak nonton pun, didiamin handphonenya, betul? Berjalan dapat poin kan? Kita subscribe langsung kan? Nggak kenal orangnya kan? Di random kan? Tapi random pun sesuai sistem tentunya. Oke? Jadi maksudnya adalah besar kemungkinan kita punya peluang. Jadi tidak lagi ada alasan saya handphonenya jelek. Selama ada kamera bisa. Pak, saya handphonenya nggak ada kamera, bisa nggak? Itu bisa. Bisa. Pinjam yang mentornya. Pinjam yang mentornya bentar. Gitu kan. Nanti ada uang beli gitu ya. Jangan patah semangat dulu gitu. Oke. Kecuali orang yang nggak dikenal ya jangan gitu. Nah, jadi buat teman-teman saya mau tanya jawabannya, mau ngejar sendiri-sendiri atau barengan? Barengan. Jadi kita akan ada acara seperti ini tiap hari Sabtu, oke? Tiap hari Sabtu jam 1 kita ramekan tetap dengan protokol kesehatan, oke? Tidak perlu hari Sabtu, hari biasa pun kita bisa ajak teman-teman kita untuk datang dan akan kita sosialisasi. Nah nanti buat yang bisa ngumpulin di daerahnya ya jangan terlalu banyak juga supaya nggak jadi dilarang gitu ya. Jadi misalnya ada 5-10 orang, nah kita akan sosialisasi soal ini. Oke. Kita sosialisasi betapa pentingnya mereka punya channel, karena ketakutan orang yang punya channel adalah tidak ada yang nonton dan tidak ada yang subscribe. Tapi kalau rame-rame bisa tiap rumah kerjanya pasangin wifi aja 300.000, misalkan ya anaknya bisa main game, ibunya bisa nonton artis gitu kan, gitu, dan kita bisa nonton sehari 10, tapi sekeluarga punya channel, punya slot dimasukin, contoh 200 slot channelnya, jujur ya, saya istri sama anak mau saya bikin channel. Ya. Jadi dari 200 slot saya akan saya isiin beberapa channelnya istri dan anak. Ada penghasilan saya akan nambah slot. Oke. Nah tujuannya apa? Kebayang kalau dari satu channel itu punya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Gitu. Nanti kalau sudah punya income, Anda nggak usah capek-capek bikin video sendiri. Ya bisa kerjakan anak SMA misalkan gitu kan. Nah anak SMA itu sama suruh nonton juga, dia punya channel juga gitu, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau enggak ya jadikan kru tim Anda. Ingat Baik Paula, Bang Eja bilang ada berapa krunya? 20. 20. 30. Dan itu krunya dibelikan satu rumah kayak istana. Dari gitu biaya Icis yang kemarin waktu corona sama ketua RT-nya ribut kan, banyak sama warga. Tim kreatornya banyak banget, sehari 3 kali, karena kalau nggak dikerjain tim kreatornya gaji buta. Jadi emang mereka nggak capek ya, kita pun sama. Walaupun nanti kita nggak perlu bikin video yang se-ekstrim itu. Ingat bangun tidur aja bikin video jadi Duit di sini mah. asik kan? Caranya gimana? Jadi kakak, teteh gitu ya. Jadi Besok, keluarga besar Ekopedia. betul. Saran saya, Pak, saya ada di sini bikin janji langsung kita share. Yang bayar bukan Ekopedia, kita akan bikin masing-masing semuanya saling nonton, saling subscribe, oke? Tapi dengan sistem ya algoritma yang dari YouTube ini, oke? Supaya semuanya bisa monetisasi dan punya uang.
jangan tergesa-gesa monet juga, jangan pakai hal-hal yang aneh-aneh. Saya kasih tahu gitu ya, taruhan. Oke, jadi maksud saya adalah kalau komunitas sudah besar, monetisasi, dan setelah monet pun kita yang lebih enak. Oke, jadi kalau komunitas sudah besar, enak percaya. Kalau yang bangun tidur kayak pernah lihat ya, ada orang yang baru upload 1 jam gitu, yang nonton udah ribuan, udah ratusan ribu. Itu kalau ngelihat dolarnya Pak, belasan juta. Bangun tidur upload. Yang nonton udah puluhan ribu gitu kan. Udah masuk jutaan. Kebayang nggak? Jadi kalau komunitas kita gede nanti kayak gitu. Iya. Sulit. Ingat di luar sana banyak orang berbisnis itu dengan modal sampai ratusan juta. Ya, Saya betul. habis nanggung kemarin 1 miliar gara-gara investasi bodong. Ah, Alhamdulillah siapa dilunasin lagi? bodong ya. Saya dilunasin sama Allah 1 miliar loh. Dan urusannya bukan dengan orang biasa, dengan jenderal. Pilihannya kalau nggak ditangkap atau hilang. Bayang, gitu ya. Makanya saya udah stop bisnis-bisnis seperti itu. Saya mau fokus di sini. Pak, ada teman saya juga nggak mau di Ekopedia, ya tidak masalah. Oke, mungkin orangnya yang pertama belum konsen di YouTube, bagus, gitu kan? Yang kedua, mungkin dia ngerasa YouTube itu tidak perlu belajar, karena nggak banyak orang yang cuma tahu YouTube itu cuma upload, padahal YouTube itu harus ngejar ini supaya dapat uang. Ada teman saya yang gitu, nonton banyak, tapi nggak ada uangnya. Kenapa? Subscribe-nya asli, yang nonton banyak jutaan, tapi nggak dapat uang. Si Ica tuh yang kemarin waktu kesini, lagunya yang nonton 6 juta. Dia ngomong, kenapa saya belum dapat uang? Dicek subscribernya 200. Karena apa? Karena banyak orang yang ngerti ini syaratnya. Saya kasih tahu aja gitu. Jadi sayang buat saya gitu ya, buat semuanya. Tapi kalau komunitas sudah besar, ini bagus. Bahkan Eja juga kan kemarin ini pintar sekali ya media. Iya. Di luar sana kerja keras Pak, ngumpulin ini. Harus bikin Waktu video itu viral, sistem juga bagi juga langsung promosi yang luar biasa gitu. ketol aja lari-lari gitu kan, videoin viral. Ngapain gitu. Oke, itu aja ada yang mau ditanyain. Oh ya, satu lagi ya, kalau teman-teman rajin nonton persentase videonya naik. Oke, persentase videonya naik. Oke. Jadi jangan sampai berkecil hati aku gimana, saran saya rajinin. Karena di Ekopedia akan ketahuan mana yang rajin nonton, mana yang nggak rajin nonton. Oke, dan satu lagi yang tidak rajin nonton 10 kali, Pedia poinnya akan berkurang senilai yang dia nggak nonton. Contoh, saya sehari dapat 40 kan, kalau sehari saya nggak nonton 10 kali, 40 ini akan hilang dari tabungan Pedia poin saya. Oke, tujuannya apa? Supaya adil ya semuanya. Jangan biarin orang yang sudah monetisasi enak-enak dia nggak nonton gitu kan. Sama saya juga nonton. Dan tidak berat buat saya kalau cuma nonton gitu kan. Cuman yang jadi masalah itu aja, kalau nonton videonya kakak kawin ya sih. Asli intinya ke sana aja. Tapi itu pun ditonton. Banyak loh yang nonton serius. Sering di sini, oh iya saya juga nonton gitu kan, nonton simpan. Nggak masalah. Oh YouTube mencatat itu ditonton. Kebayang kalau punya iklan semua di sini kayak gitu. Mantap. Kalau ada signal gimana tuh? Hah? Iya, urusannya berarti dikurangi. Iya, kurangi. Ada wifi, tempat makan. Ada alasan Anda menjadi bola. Siapa tahu ada proteksi, oh ini nggak ada alat, nggak ada signal. Oh, nggak bisa YouTube, nggak Oke, bisa. jadi informasikan di luar Ekopedia yang benar ya teman-teman. Oke. Informasikan yang benar, jangan sampai menyalahi aturan ngomongnya gitu ya di Ekopedia. Jadi jangan sampai Ekopedia yang bayar, YouTube yang bayar, YouTube yang bayar. Oke, dan Bukan poin itu Ekopedia pun yang bayar ya. poin itu pun langsung gitu kan. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain. Jadi rajin nonton, siapa yang hari ini belum nonton 10? Oh, Sudah. Good job. Asik Coba ya? yang good job, kirim ke grup. Oke, siap. Aku tarik. Nah, teman-teman saya punya ada mimpi, jadi. ya insya Allah semoga mimpi ini kenyataan ya. Kita bikin, ya kalau udah pandemi nggak ada, kita bikin acara di Gelora Bung Karno atau di BSD ya.
Bayang YouTuber semua. Jadi kalau yang misalnya di sana, nanti saya sebagai pembicara, ketika pembicara, angkat handphonenya, lalu buka video saya Kangen Channel, tonton 5 menit, lalu subscribe semuanya. Jadi spam. Nonton aja ya, jangan subscribe. Nanti Subscribe subscribe. di rumah. Subscribe di rumah. Sebelum datang subscribe. Langsung jam tayang ya. Oke, biar nggak spam ya. Jadi gini saya kasih tahu kalau terjadi lonjakan biasanya akan spam. Jadi akunnya abnormal sebenarnya. Jadi jangan kaget ya. Gitu ya. Jangan kaget. Gunai pernah, Kangun pernah, saya pernah, Bang Yudan pernah, Bang Didi pernah, semuanya terjadi lonjakan dan hilang. Oke. Jadi jangan sampai, maksud saya adalah saya ngebayangin di ISBSD, kayak saya dulu pernah ikutan BO acaranya juga di ISBSD. BO itu apa? Hah? Bisnis online. Oh, bisnis. Nah, emang apa ada artinya lagi? Aku juga nggak pernah. Oke, maksud saya kebayang nggak? Contoh misalkan, Aduh. Panggilan misalkan maju ke depan YouTuber dengan penghasilan 100 sampai 500 juta. Wow. Maju ke depan, kebayang nggak gitu? Yang terjadi adalah nggak ada yang tepuk tangan. Kenapa? Karena YouTuber semua lagi pegang kamera. Kayak kemarin aja kan? Saya udah ketawa-ketawa aslinya. Semangat dan tepuk tangannya nggak ada. Jangan kamera gini semua. Nah itu lagi. Di acara kemarin saya bilang saya udah ketawa di belakang semuanya gini, nggak ada yang tepuk tangan. Aduh luar biasa YouTuber ini. Dan yang menarik di acara kemarin kan YouTuber kalau masuk ke hotel makan, orang baru datang oke gini YouTuber masuk ini. Saya ada videonya, saya bikin nanti ya, saya upload ya lihat. Bun siapa lagi yang kenal tuh? Gini semua. Wah, ini saya juga saya. Kemarin yang ikut makan siapa? Lihat kan semua ya. Yang paling luar biasa Bun Ai. Orang lagi di belakang, mau ngambil makan. Bun Ai lagi nih. Di belakang ini kapan beresnya? Kitanya sih banyak. Wah ini apa? Kasihan yang di belakang, aduh. Nunggu di review dulu. Udah beres makan, saya tebak-tebakan sama kakak kan. Sama Pak Iwan, lihat YouTuber kalau makanan nempel, kata saya nggak akan langsung dimakan. Orang berdoa dia review. Aku itu luar biasa. Jadi saya kebayang bahwa nanti kita bintang iklan, kita bintang, Anda akan jadi bintang. Fans Anda semuanya, oke? Tapi bukan fans yang minta tanda tangan ya, karena mereka nonton terpaksa. Gak masalah terpaksa, tapi kan tetap cair sama-sama. Yang penting mah ada duit aja. Jadi happy kan? 10 kali nonton tapi ngasihin 10 juta gimana? Asik kan? Asik. Jadi di acara IPSD semuanya ditanya siapa yang hari ini belum nonton 10 kali. Sudah. Lihat viewer video saya berapa? Anjir, 1 juta. Amin. Keren nggak? Keren. Berarti kan mereka udah nonton semua. 1 juta penghasilannya 1 juta. Asik. Asik. Lagi. Jangan ada yang komplain parkir mahal. Tapi perbanyak sedekah, jangan lupa. Penghasilan perbanyak sedekah. Jadi ini yang saya melihat satu pandangan ke depan nih. Saya nggak tahu ini jadi tiba-tiba terlintas di satu acara. Saya melihatnya sih stadion. Soalnya yang bikin di ISBSD kemarin aja BO apa? BO yang data sampai ratusan juta sampai miliaran. Karena mereka ngelihat ada orang yang berhasil dan mereka mau semuanya ngeluarin uang sampai miliaran. Bahkan kalau itu resikonya besar. Di YouTube resiko gimana? Bikin video capek, tapi jalan-jalan. Lagi melik. Videonya jalan-jalan. Asik. Jadi ini vision saya ya, penglihatan saya. Mudah-mudahan ya. Tokopedia sebesar itu. Amin. Aku yang pasti. Ayo tambah semua. 10 juta. Oke, maksudnya adalah
kebayang di acara semuanya happy 10 juta, 10 juta, 10 juta minimal gitu kan. Kalau kita udah masuk 1 juta siap-siap. Tiap satu orang income-nya itu masuk di 100 juta. Buat yang ibu-ibu, kalau misalnya ada temennya ibu rumah tangga, itu bisa diajak. Dia bisa misalnya kegiatan dia di dalam rumah tangga juga bisa. Jangan pas ribut sama suami aja di video. Atau di aja. Maksudnya viral bisi polisi nonton gitu. Ya, bikin komunitas, bahkan Komunitas Ekopedia ya. Satu lagi jangan takut misalnya kalau ngajak teman nanti kitanya nggak bisa maju, justru ngajak teman kita maju. Oh iya. Oke, ini terakhir ya. Jadi tahu Jadi, oke teman-teman, satu lagi. Jadi Bung Eli tahu, saya tahu bahwa di luar sana banyak orang-orang monetisasi itu sampai kita kayak nulis-nulis supaya video ditonton. Yes. Banyak banget. Betul. Banyak banget. Jadi tahu, saya tahu. Makanya jadi Ekopedia ini Nah, wadah terbaik dan wadah untuk kita menghasilkan uang itu sebenarnya di depan mata gitu. Ayo upgrade Meli, Dia pantang mengemis. Mau upgrade tapi Eva cuma bukan nonton ngisi. itu dari tinggal teknis ya. Tapi NC karena passwordnya lupa, tapi udah lama nggak dibuka. Tapi orang tua Kembali ke jalan Oke, yang itu aja benar. yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyain, jadi jangan ragu lagi, pulang ketemu tanyain. Yuk, mau nggak tiap orang punya penghasilan seperti ini, bikin channel YouTube. Ya. Jangan khawatir nggak punya penonton, jangan khawatir nggak punya subscriber. Oke. Kita akan bikin. Oke, jadi mending bikin. apa aja Pak? Bikin aja. Ada salah satu YouTube dia makan ayam bakar doang kerjaan gitu mas. Ayam bakar ditaruh terus di videoin makan udah 500 subscriber. Asap kudu banget. Itu kan maksud Tapi kalau bisa segelintir orang segelintir orang, tapi kalau intinya maksudnya saya hal sederhana itu bisa dijadikan YouTube. Tapi kalau bisa nanti tingkatkan untuk awal sih nggak masalah. Ya, kalau udah gede mah nggak apa-apa Pak. Tingkatkan terus. Kebayang acara kalau kita bikin kayak kemarin jadi acara aja ya berapa video yang bisa dibuat ya? Iya. Teman-teman berapa video? Ada yang sampai 3 loh. Saya belasan. Belasan saya. Belasan. Kebayang nggak kalau kita bikin nanti kalau udah 10 juta atau 100 juta gitu ya masing-masing bikin acara. Kita udah bikin video dari awal semua kan? Itu luar biasa. Bikin video masing-masing, upload semua gitu ya. Tiap satu video yang diupload, misalkan, Pak ini cicilan mobil belum dibayar, teman upload yang ini. Teman upload yang ini, gitu kan, lunas. Asik gak sih? Jadi dengan satu event kita bisa punya beberapa video. Iya. Oke, dan saya satu kali lagi, saya ke teman-teman jangan bikin video yang jangan semua maksudnya, jangan semua bikin video di bawah 10 menit. Bikin dari sekarang video-video yang di atas 10 menit. Perbanyak. Kenapa? Karena nanti dimonetisasi, masa iklan yang bisa ditambahin itu di atas 10 menit. Oke. Jadi kalau di bawah itu udah otomatis dari iklannya Ada di depan, ada di awal, kita bisa ada di tengah, ya. dan ada di akhir. Gitu ya. Jadi ini Nanti saya kita infoin aja. bisa setting di scenario. Berapa menit? Di atas 10 menit. Di atas Kalau 10 di bawah 10 menit kita hanya dapat iklan itu di awal aja. Ya. Atau di akhir Ya, saja. iya. Jadi Nanti pilihannya kita nggak bisa milih, jadi udah ditentukan sama itu. udah ditentuin. Oke. Jadi siap ya teman-teman kita ramein Ekopedia. Jadi kalau ada pandemi lagi pun tidak masalah. Walaupun di GBK nanti nggak bisa bikin, saya ngelihat ada artis Korea itu bikin konser online ya, daring, konsernya daring gitu. Bayangkan kita juga nanti bikin daring gitu kan, wah rame. Oke. Ada Jadi jarak anupa bisa. tapi saya sih pikir pandemi ya. Jarak anupa beres ya. bisa Kalau pandemi udah beres ya, insya Allah lah ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada cukup? Keren. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Hajar langsung komunitas.
Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epopedia together we achieve more. Alhamdulillah hari ini kita semua sudah berkumpul dan kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh mentor-mentor semua bermanfaat dan kita kembali setelah Makan. Oke, ada asin, ada sambal, ada tempe, ada lalap jengkol. Pokoknya bersama Epopedia, together we achieve more. Oh, ada makanan? Langsung upload. Ada dong? Ada yang kurang, Pak Haji. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Perhatikan, kita bakal dapat penghasilan yang luar biasa dan tanpa batas dan tanpa gagal bayar. Terima kasih. Assalamualaikum. Epopedia together we achieve more. Oke. Yang belum bisa nonton itu kunci